pada dasarnya akan terus bertransformasi dari zaman ke zaman, mulai pada masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan sudah ada pada zaman kolonial dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi dengan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1954, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya mendidik rakyat sebagai calon-calon pegawai yang akan membantu perusahaan-perusahaan demi keuntungan bangsa Belanda. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Kemudian, pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia berdiri. Kian hari, keinginan rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan untuk merdeka dalam belajar semakin membara. Hingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Pemerintah memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum turut dikembangkan hingga saat ini kita berada pada kurikulum merdeka. Pada masa kini, pendidikan memberikan ruang kepada peserta didik mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak, yang dimana berarti agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras dengan lingkungannya. Pendidikan bukan hanya mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, akan tetapi harus mengedepankan budi pekerti, beradab, serta kemanusiaan yang berbudi luhur.